Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk melakukan migrasi penyiaran TV analog ke digital pada 2 November 2022. Proses yang dimulai dengan penerapan sistem penyiaran berteknologi digital diselenggarakan melalui media transmisi terestrial serta diakhiri dengan penghentian penggunaan teknologi analog dalam lingkup nasional. Analog switch off dilakukan untuk memastikan infrastruktur siaran televisi digital sudah merata. Nah, migrasi ini bukan berarti masyarakat pindah ke layanan streaming atau berlangganan TV kabel. Masyarakat masih tetap menonton tayangan menggunakan televisi yang ada saat ini di siaran free to air alias gratis, tapi secara digital. Artinya, masyarakat akan menikmati gambar dan audio yang jernih pada monitor televisi di seluruh Indonesia. Namun, untuk menikmati siaran televisi digital tersebut, masyarakat perlu membeli set-top box yang harganya sekitar Rp125.000 per unit. Set-top box adalah perangkat untuk menerima siaran digital yang dihubungkan ke televisi analog. Jika Anda tidak memiliki set-top box, berarti Anda harus mengganti televisi Anda dengan Smart TV. Yang paling penting ketika TV ini menjadi digital, pemerintah akan mendapatkan digital dividend. Digital dividend itu sisa frekuensi yang tadinya sangat lebar begini menjadi sempit. Nah, sisanya ini akan dipakai untuk broadband internet. Untuk apa broadband internetnya? Macam-macam. Bisa untuk kebencanaan, kesehatan, pendidikan. Bisa juga untuk telekomunikasi, 5G. Komisi Penyiaran Indonesia mendukung migrasi siaran analog ke digital ini. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum mendapat. Indonesia kemudian harus melakukan penyesuaian pastinya dalam berbagai sektor, termasuk sektor penyiaran seperti yang Anda lihat saat ini ya. Dulu kita mungkin hanya bisa menonton siaran TV analog, tapi sekarang kita sudah bisa menikmati siaran TV digital. Bahkan pemerintah saat ini sedang mengebut penyelesaian program analog switch off, yaitu program untuk mematikan siaran TV analog di seluruh Indonesia. Artinya era TV digital ini sudah di depan mata. Nah, migrasi TV analog ke digital ini juga ternyata menjadi salah satu poin yang dibahas di Undang-Undang Cipta Kerja. Seberapa penting sebetulnya migrasi TV analog ke digital ini dan bagaimana progres, kemudian kendala dan rencana ke depannya kita akan bahas bersama. Ada beberapa alasan mengapa migrasi TV analog ke digital ini menjadi penting untuk segera dilakukan Indonesia. Yang pertama, Indonesia ternyata sudah jauh tertinggal dalam proses digitalisasi penyiaran ini secara global ya. Jadi seluruh negara sudah banyak yang bermigrasi ke TV digital. Misalnya di Eropa itu sudah migrasi sejak lebih dari 1 dekade lalu. Kemudian di wilayah Asia seperti Jepang itu juga sudah mematikan siaran analognya atau analog switch off di depan disebutnya pada tahun 2011 lalu. Kemudian setahun berikutnya Korea Selatan menyusul dan negara tetangga kita Malaysia serta Singapura itu juga sudah menyelesaikannya di tahun lalu. Sedangkan Thailand dan Vietnam ini akan menyelesaikan migrasi analog ke digital secara bertahap di tahun ini. Padahal siaran TV digital ini ada banyak sekali keunggulannya dibandingkan TV analog, tapi sayang kita belum bermigrasi ya. Salah satunya adalah terkait dengan kualitas siaran TV digital yang lebih optimal. Jadi kalau siaran TV analog itu kan prinsipnya semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, maka sinyalnya itu akan makin melemah dan akhirnya membuat penerimaan gambarnya jadi buruk. Mungkin Anda lihat ada bayang-bayang sedikit atau bintik-bintik semut. Nah, kalau sudah pakai siaran TV digital, maka gambar dan suaranya itu akan jauh lebih jernih. Bahkan kualitasnya bisa sampai HD TV gitu ya, kualitas yang sangat tinggi. Selain itu, digitalisasi televisi ini juga akan membuat adanya nilai tambah penataan frekuensi. Maksudnya seperti apa sih? Jadi kalau selama ini pita frekuensi radio 700 MHz itu ada sebanyak 384-nya itu digunakan 328 MHz maksud saya itu digunakan untuk seluruhnya penyiaran TV analog saja ya. Nah, dengan migrasi TV digital maka penggunaan spektrum frekuensinya tadi itu tidak sampai sebanyak 328 tadi sehingga ada efisiensi. Nah, efisiensi ini disebut dengan digital dividend atau sisanya tuh ada sekitar 112 MHz dan ini yang bisa digunakan untuk menyediakan internet cepat ya, bahkan bisa nanti kita menikmati 5G di tanah air dan kepentingan-kepentingan lainnya bisa digunakan untuk kepentingan
pendidikan, kesehatan, sampai bisa juga ke penanganan bencana. Dan dalam jangka panjang, penggunaan frekuensi untuk internet cepat ini itu akan menghasilkan dampak lanjutan atau multiplier effect di ekonomi digital di Indonesia ya. Akan ada ratusan ribu penambahan kegiatan usaha dan termasuk lapangan kerja baru